saya Ida Nurul Huda dari SD Negeri 2 Parakan Henje, Kecamatan Mata Kalong. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya dengan fasilitator Bapak Saprudin Jaya Sakti dan pengajar praktik Ibu Susi Susanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan coaching klinik supervisi akademik praobservasi bersama rekan saya Ibu Lia Nuliani, wali kelas 1 SD Negeri 2 Parakan Henje. Beliau mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Berikut percakapan yang dilakukan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah. Tapi begini Bu, barangkali Ibu ada waktu saya ingin disupervisi Ibu. Oh iya baik Bu. Insya Allah saya akan membantu Ibu untuk melakukan supervisi. Sebelumnya izinkan saya untuk memberitahu Ibu mengenai tujuan dari supervisi akademik, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan. Nah, ada 3 tahapan pada observasi, yaitu praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, pada tahap praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu dalam melakukan observasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Apa yang mendorong Ibu sehingga Ibu ingin diobservasi? Begini Bu, ada yang mengganjal pikiran saya ya terkait pembelajaran yang saya lakukan. Ini sudah udah beberapa bulan ini ya, udah 3 bulan itu berlalu. Rasanya belum ada perubahan gitu yang diharapkan pada anak gitu, dan saya juga ingin membicarakan terkait persiapan yang saya lakukan untuk pelaksanaan observasi. Ya, jadi topik pembicaraan kita ini sekarang terkait masalah pembelajaran dan persiapan Ibu untuk kegiatan observasi, begitu ya? Iya, betul begitu Bu. Nah, hasil akhir yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini apa ya Bu? Pertama, ini saya ingin memperoleh solusi ya dari masalah yang saya hadapi terkait pembelajaran di kelas gitu ya, dan memastikan bahwa persiapan yang saya lakukan ini untuk menghadapi observasi ini benar-benar sudah matang. Ya, baik Bu Lia, mengenai masalah pembelajaran yang Ibu maksud itu seperti apa ya Bu? Masalah yang saya alami ya terkait pembelajaran itu murid saya ini cenderung susah dikondisikan gitu Pak Bu, apalagi di kelas 1, kemudian pemahaman murid saya ini masih terlihat rendah gitu dari hasil belajar mereka, dan yang belum sesuai dengan harapan saya gitu Bu. Ya, baik, jadi masalah yang Ibu hadapi ini terkait siswa yang susah dikondisikan ya Bu, dan pemahaman dari siswa tersebut masih belum optimal ya Bu, begitu? Iya Bu, begitu. Nah, yang mempengaruhi kondisi pembelajaran seperti itu yang Ibu alami itu apa saja kira-kira ya Bu? Mungkin ini saya belum optimal ya Bu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang dilakukan. Oke. Nah, situasi yang Ibu harapkan seperti apa? Saya ingin pembelajaran yang saya lakukan diikuti oleh murid dengan antusias gitu. Kemudian murid aktif, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mereka bisa memahami materi apa yang disampaikan gitu oleh saya dengan baik. Iya. Nah, jika digambarkan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira situasi yang Ibu alami sekarang ini skalanya berapa ya? Mungkin di angka 6 Bu, kurang. Iya. Iya. Kalau target yang ingin Ibu capai di angka berapa? Kalau target ya saya ingin maksimal Bu di angka 10, Iya. kisaran 10. Ya. Nah, apa kira-kira yang bisa membuat itu terwujud gitu? Ada gagasan gitu untuk mewujudkan? Yang saya lakukan adalah yang pertama itu melakukan identifikasi masalah dulu ya dengan murid ya. Kemudian membuat perencanaan tentang perangkat pembelajaran ya. Kemudian si perangkat pembelajaran itu mungkin harus disediakan atau lebih matang lagi gitu, dipersiapkan lebih matang sehingga pembelajaran yang saya lakukan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik, kemudian siswa aktif, lebih disiplin juga, lebih disiplin ya, teratur dalam mengerjakan tugas. Oke. Nah, apa yang bisa memastikan semua itu dapat berjalan lancar? Mungkin saya akan buat catatan dan meminta bantuan dari kepala sekolah ya.
Kira-kira siapa yang bisa dimintai dukungan gitu oleh Ibu? Mungkin Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan Ibu sendiri Oh, tentunya. iya. Nah, bisa Ibu ceritakan gitu materi apa yang akan Ibu sampaikan pada murid pada sesi observasi kali ini? Ya, pada pembelajaran yang akan saya lakukan itu pada mata pelajaran matematika ya Bu, kemudian mengambil materi tentang mengenal bangun datar gitu Bu. Iya, untuk tujuan pembelajarannya yang hendak dicapai itu apa saja? Kalau tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui media Tangram sederhana, peserta didik itu dapat memilih beberapa bangun datar membentuk sebuah bentuk dengan tepat gitu ya. Itu untuk afektif. Nah, untuk kognitifnya itu melalui media macam-macam bangun datar, peserta didik dapat mengelompokkan bentuk-bentuk bangun datar sesuai jenisnya dengan tepat. Kemudian melalui permainan media Tangram sederhana untuk psikomotornya ya Bu ini ya. Peserta didik dapat mengembangkan sebuah bentuk dari beberapa bangun datar dengan tepat. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu. Iya. Yang pertama memilih beberapa bangun datar, dapat mengelompokkan bangun datar serta mengembangkan sebuah bangun datar dari beberapa bangun datar dengan tepat. Baik, area pengembangan yang hendak dicapai untuk saya observasi kira-kira apa saja ya Bu? Dari saya sendiri, saya ingin Ibu observasi ya, pertama kemampuan saya dalam melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran ya Bu, dimulai dari pendahuluan sampai penutup ya. Namun yang paling ingin saya kembangkan adalah kemampuan membangun motivasi siswa sehingga siswa itu lebih disiplin dan kemampuan mengkondisikan siswa ya, agar bisa bekerja sama berkelompok gitu ya dengan temannya gitu Bu. Kemudian kemampuan dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna sehingga dapat meningkatkan pemahaman anak dan tingkat tercapaian tujuan pembelajaran gitu. Oke. Jadi secara umum ya Ibu ingin saya mengobservasi kemampuan dalam serangkaian kegiatan pembelajaran dimulai dari pembukaan ya sampai dari pendahuluan sampai penutup dengan 3 fokus utama ya Bu, pada aktivitas membangun motivasi, kemampuan mengkondisikan kelas, dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya Bu, iya. Nah, kira-kira strategi yang Ibu lakukan gitu untuk mewujudkan ketiga hal tersebut apa saja? Pertama, saya ingin membangkitkan motivasi belajar anak itu dengan mengaitkan materi dulu ya dengan pengalaman lingkungan anak sendiri gitu ya. Dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian akan memberikan contoh-contoh yang konkret yang bisa ditemui di rumah, di sekolah, pokoknya yang dekat dengan anak gitu dunia anak. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan model pembelajaran PBL ya Bu. Kemudian itu untuk menggali pemahaman siswa gitu. Selain menggunakan model tadi, saya juga akan menggunakan media pembelajaran ya seperti media dihadirkan benda-benda konkret, kemudian ada gambar, ada game edukatif ya Bu dari Wordwall, kemudian ada video, juga ada PPT ya Bu. Oke. Sepertinya persiapan Ibu sudah sangat matang ya Bu? Insya Allah Bu. Iya. Kapan Ibu siap untuk diobservasi? Insya Allah hari Senin ya Bu. Oh iya. Baik, berarti kita akan berjumpa lagi di hari Senin ya di sesi observasi. Dan kapan Ibu siap untuk melakukan percakapan pasca observasi dengan saya? Mungkin setelah observasi di hari yang sama Bu, atau ketika Ibu ada waktu luang gitu ada. Iya, baik. Tadi yang menjadi sasaran observasi yang akan saya lakukan adalah mengenai kemampuan Ibu dalam melakukan serangkaian pembelajaran ya dari awal sampai akhir, dari pendahuluan sampai penutup, dengan 3 fokus utama pada kemampuan Ibu dalam menumbuhkan motivasi, bagaimana mengkondisikan siswa, dan ketercapaian tujuan pembelajaran oleh murid. Ibu sepakat? Iya. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaan observasi kita laksanakan di hari Senin ya Bu. Iya. Dan percakapan pasca observasi dilakukan di hari yang sama atau di hari berikutnya setelah observasi dilakukan. Begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Baik Bu Lia, nanti saat kegiatan observasi saya akan mencatat ya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sebagai bahan evaluasi kita pada aktivitas supervisi pasca observasi. Nah Ibu Lia, dari serangkaian percakapan kita apa yang bisa Ibu simpulkan? Setelah melalui sesi ini, saya menjadi lebih siap gitu Bu menghadapi pembelajaran yang akan dilakukan.
saya pun memperoleh solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan saya siap diobservasi. Jadi tidak sabar Ibu ya, ingin segera diobservasi. Baik Bu Lia, apa yang menjadi pandangan baru gitu dari percakapan kita tadi? Bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi ya dalam pembelajaran itu pasti bisa diselesaikan, salah satunya itu dengan kegiatan supervisi. Iya betul. Asik sekali ya Bu kalau sudah ngobrol jadi nggak suka lupa waktu. Baik Bu Lia, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali nanti di kegiatan observasi hari Senin. Ya baik Bu. Nah, baik kita akhiri ya percakapan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Pintar ini bentuknya apa sayang? Segitiga. Nah, yang sudah membentuk kelompok? Sudah. Kalian nanti ini kerjakan kelompok ya. Nih di sini ada bentuk-bentuk kelompokan bangun satu gunting, yang satu nempel. Dikumpulkan ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Iya 7. Bagus tidak sayang? Bagus iya, tepuk tangan. Benda memiliki bentuk persegi panjang. Yang mana? Oh yang itu, yang C. Ya. Nah coba apa kesimpulan dari hari ini? Nah, anak-anak, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang tidak? Inovasi itu yang berbentuk lingkaran apa? Oh piring, hebat. Kemudian ada bentuk lagi tentang mata pelajaran PKN tentang aturan di rumah dari sekolah ya. Berkenan bertemu lagi nanti besok ya dengan semangat baru. Ya, nanti buang aja. Dengan semangat baru ya, kalian harus lebih semangat lagi dari hari ini ya. Ibu minta maaf atas segala sesuatunya ya, apabila kurang berkenan di hati kalian semua. Akan memaafkan Ibu. Akan memaafkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ida Nurul Huda dalam rangkaian supervisi akademik pada tahapan pasca observasi bersama dengan Ibu Lia Nurliani, dan kali ini disaksikan oleh pengajar praktik Ibu Susi Susanti. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu, izinkan saya yang menyampaikan untuk tujuan observasi kali ini adalah menyampaikan hasil observasi pembelajaran sesuai dengan area pengembangan yang disepakati pada percakapan pra-observasi. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil observasi ini, saya ingin tahu apa yang Ibu rasakan saat melakukan praktik pembelajaran di kelas. Yang saya rasakan waktu praktik pembelajaran di kelas, alhamdulillah saya sangat senang Ibu
tetapi ada sesuatu yang masih belum puas gitu, ada yang mengganjal di hati saya terkait ada beberapa poin dalam pembelajaran yang ingin saya kembangkan itu belum tercapai dengan optimal. Ya, baik Bu, izinkan saya yang menyampaikan hasil observasi yang saya laksanakan terkait aspek ya dan strategi pengembangan. Yang pertama, kemampuan dalam melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan sampai penutup. Menurut catatan pengamatan saya sudah dilakukan ya Bu, dan efektif dilakukan. Yang kedua, kemampuan membangun motivasi peserta didik sehingga siswa disiplin. Saya sudah melihat ya Ibu membangun motivasi siswa tersebut sehingga cukup disiplin dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan mengkondisikan peserta didik agar bisa bekerja secara berkelompok dengan temannya. Dan menurut catatan pengamatan saya, Ibu sudah baik ya dalam mengkondisikan peserta didik dalam kegiatan kelompok. Dan yang terakhir, kemampuan dalam menciptakan pembelajaran bermakna sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan menurut pengamatan saya ya Bu, Ibu sudah menciptakan pembelajaran bermakna untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Terlihat dari penggunaan beberapa media ya dan bahan ajar yang terlihat bervariasi begitu Bu. Nah, jadi fokus pembicaraan kita yang akan dibahas pada sesi kali ini apa ya? Saya ingin membicarakan mengenai umpan balik refleksi dari pembelajaran observasi kemarin ya. Kemudian saya ingin perbaikan pembelajaran yang saya lakukan di masa mendatang berdasarkan hasil observasi kemarin. Oke, berarti tujuan pembicaraan kita kali ini untuk melakukan refleksi ya Bu terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan menentukan tindak lanjut apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Gitu ya Bu? Iya Bu. Nah, hasil akhir yang Ibu harapkan gitu dari pembicaraan kita kali ini apa ya? Saya ingin menemukan strategi terbaik untuk menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid saya di kelas. Ya, jadi hasil akhir dari pembicaraan kita adalah berdasarkan hasil refleksi observasi pembelajaran ya. Ibu ingin memperoleh tindak lanjut yang berupa strategi perbaikan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran kemarin yang dilakukan bisa Ibu ceritakan poin mana yang sudah berhasil dan poin mana yang masih belum optimal atau masih ingin Ibu kembangkan. Poin yang pertama yaitu saya kemarin sudah menyediakan berbagai media pembelajaran. Kemudian ada poin yang masih kurang gitu Bu dalam hal pengkondisian anak, apalagi ini di kelas 1 gitu Bu. Jadi agak sulit itu bagi saya. Mungkin saya belum terbiasa dalam mengkondisikan kelas khususnya di kelas 1 gitu Bu. Ya. Nah, menurut Ibu bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan? Apakah sudah sesuai harapan? Nah, misalkan dibandingkan dengan kemarin ya Bu pembelajaran sebelumnya itu kalau dinyatakan dalam skala sekarang posisinya ada di skala berapa? Yang saya harapkan saya dapat menyelenggarakan pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya sehingga mereka memiliki motivasi belajar yang kuat. Kemudian kalau digambarkan skala, mungkin kemarin saya baru mencapai angka 7 dari target 10 ya. Ya. Terlihat ya Bu kemarin ada poin-poin yang Ibu kembangkan itu sudah ada ya Bu. Nah, adakah atau gagasan, inspirasi gitu yang timbul dari pengalaman pembelajaran yang Ibu alami kemarin? Saya terinspirasi untuk melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ini berkaitan dengan diseminasi pembelajaran diferensiasi dan PSE yang pernah saya lakukan waktu itu, dan saya merasa pembelajaran itu akan tepat dan sangat menyenangkan gitu bagi anak. Sehingga dari kesiapan tersebut, minat belajar dan profil belajar setiap murid sehingga murid terakomodasi kebutuhan belajarnya. Ada lagi Bu selain itu? Sementara itu dulu Bu, karena saya merasa pembelajaran diferensiasi dan PSE yang saya lakukan itu masih agak sulit gitu Bu. Ya. Nah, yang Ibu sadari gitu dari pembelajaran pengalaman belajar kemarin itu apa ya Bu? Saya menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu
Yang pertama itu harus menyenangkan dan kedua itu bermakna gitu bagi anak. Kemudian kebutuhan belajar dan sosial emosional anak itu harus terpenuhi. Ya. Nah, dari kesadaran itu apa yang Ibu lakukan itu untuk kedepannya? Insya Allah kedepannya saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi dengan PSE bagi murid saya sehingga kebutuhan minat belajar peserta didik itu terpenuhi. Ya. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai menerapkan pembelajaran tersebut? Mungkin saya akan mulai di semester 2 gitu Bu, karena saya masih ingin memantapkan pemahaman saya mengenai bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi PSE di kelas. Oke. Nah, apa yang bisa memastikan terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu? Saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat yang sudah memahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Ya, kira-kira adakah orang yang bisa dimintai dukungan gitu untuk mewujudkan gagasan tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan Ibu sendiri. Ya, ya. Baik Bu, bisa Ibu simpulkan percakapan kali ini apa saja? Bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik itu bisa dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE secara terintegrasi. Nah, adakah rencana kedepannya gitu setelah Ibu bisa mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi PSE ini? Melakukan refleksi dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat khususnya di sekolah ini. Baik Bu Lia, terima kasih atas waktunya. Tak terasa ya kita sudah di penghujung percakapan. Ya Bu, saya juga berterima kasih atas waktu dan kesempatannya ya, sudah membantu saya menemukan solusi atau tindak lanjut dari pembelajaran yang dilakukan. Sama-sama Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ida, Ibu Lia, terima kasih atas motivasi yang dilakukan. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang Bu. Ya. Izin memberikan feedback balik ya terkait praktik coaching observasi yang sudah dilakukan. Alhamdulillah saya lihat alur tirtanya dapat, kemudian prinsip coachingnya juga sudah terlihat, kemitraan sudah dibangun dengan baik, di mana tujuan dari percakapan itu datang atau hadir dari coach sendiri ya, dari Ibu Lia. Kemudian Ibu Lia sendiri sebagai coach tidak menguraikan atau tidak istilahnya itu tidak ada kegiatan berbagi pengalaman ya, tapi hanya menggali gitu melalui pertanyaan berbobot ya. Dan proses kreatifnya juga terlihat dari percakapan yang terjadi di depan ya, antara Ibu sebagai coach dan Lia sebagai coach. Kemudian Ibu Ida juga ada aktivitas mendengarkan, kemudian mengulang perkataan berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh Ibu Ida. Selanjutnya pertanyaan yang diberikan Bu Ida sebagai coach menggali gitu ya, menggali kompetensi yang memberdayakan gitu ya, memberdayakan Ibu Lia sebagai coach. Selanjutnya di memaksimalkan potensi ini juga percakapan yang dilakukan menghasilkan tindak lanjut konkret ya, di mana tadi ada 2 kegiatan ya yang akan dilakukan oleh Ibu Lia sebagai coach untuk mencapai harapan dari percakapan yang sudah dibahas tadi ya, untuk pembelajarannya. Selanjutnya tindak lanjutnya juga bukan dari Ibu Ida ya, tapi dari Ibu sendiri sebagai bentuk kesadaran dari hasil yang sudah dilakukan, dan diakhiri dengan percakapan atau kesimpulan dari percakapan yang sudah dilakukan oleh Ibu Lia sebagai coach. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah saya juga merasa senang praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Ida sudah maksimal. Semoga selanjutnya semakin berlatih lagi ya Bu ya, dalam melaksanakan supervisi akademisi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu atas waktunya, sangat bermanfaat untuk saya. Baik, untuk tahapan pasca observasi kali ini saya akhiri. Terima kasih Ibu Lia sebagai rekan saya ya, dan Ibu pengajar praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.